Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan himpunan, kemudian himpunan kosong dan himpunan semesta. Baik, kita mulai saja. Himpunan itu identik dengan kata dasarnya yaitu himpun atau sinonimnya kumpul ya, atau misalnya kumpulan ya. Nah, di pembahasan kali ini diharapkan kompetensi yang akan kita capai adalah kalian bisa memahami pengertian dan notasi himpunan serta bagaimana menyajikannya. Kemudian kita bisa menentukan himpunan kosong dan himpunan semesta. Baik. Nah, sebelum kita membahas apa itu himpunan, kita pelajari dulu. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa himpunan identik dengan kata kumpulan, ya. Nah, jika ada warna merah, kuning, hijau, identik dengan kumpulan apa? Yap, ada yang menjawab warna, tapi lebih spesifik lagi bisa juga warna lampu lalu lintas. Kemudian jika ada kumpulan ayam, burung, angsa, bebek, identik dengan kumpulan apa? Yaps, kumpulan unggas. Ya, betul sekali. Kemudian kita lanjut, jika ada barisan yang bergerak ini identik dengan kumpulan apa? Kumpulan angka. Lalu jika ada seperti ini, kita menamakannya bisa dengan kumpulan huruf. Oke. Jadi kumpulan, himpunan itu hampir sama. Cuma letak perbedaan atau letak detailnya tentang himpunan kita bahas lanjut ya. Ya, masih tentang contohnya, jika ada bentuk seperti ini identik dengan kumpulan ya, segi 4. Boleh menamakannya bangun datar, hanya lebih spesifik kepada bentuk segi 4. Kemudian seperti ini, kumpulan dari bangun ruang. Betul sekali. Lanjut ya, sehingga dari pembahasan tadi, contoh-contohnya dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari himpunan itu adalah suatu kumpulan yang kumpulan dari benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Definisinya jelas ya. Oke, harus jelas definisinya. Kemudian benda atau objek yang dimuat di dalam suatu himpunan dinamakan anggota dari himpunan atau kita menyebutnya sebagai elemen. Nah, berikut ada cerita ya, dialog. Saya menjadi dubbing dulu ya. Oke, ini Nobita sedang berbicara kepada Doraemon. Doraemon, bantu aku. Doraemon pun menjawab, tenang, ada apa Nobita? Kata Doraemon. Lalu Nobita menjawab, aku dapat tugas dari Pak Guru. Kalau tidak bisa, aku akan dihukum lagi. Kemudian Doraemon menjawab, memang tugasnya seperti apa? Lalu Nobita menangis sambil menceritakan, gimana sih Doraemon membedakan himpunan dan bukan himpunan? Tadi kita sudah membahas ya, bahwa himpunan adalah, ya, don't worry kata Doraemon, himpunan adalah tadi kumpulan benda yang definisinya jelas ya. Ayo kita bersama menentukan apakah kumpulan berikut merupakan himpunan. Yang pertama, bunga. Himpunan bukan? Yap, betul. Itu adalah himpunan. Karena kita bisa menentukan itu kumpulan bunga, semua sepakat. Itu bunga bukan. Si A mengatakan itu kumpulan bunga bukan, sama ya. Bisa kita masuk ke dalam sebuah kebun,
Yang mana yang bunga? Semua sepakat itu adalah bunga. Dengan kriteria bunga itu adalah A, B, C, D. Berarti kita menamakan benda itu adalah bunga. Kemudian kumpulan hewan di darat apakah merupakan suatu himpunan? Ada ayam, sapi, kambing, itik. Nah, apakah itu himpunan? Ya, benar. Itu adalah sebuah himpunan. Ya, itu adalah sebuah himpunan. Karena kita bisa jelas, wah itu adalah suatu hewan ya, hewan yang hidup di darat. Kemudian, apakah kumpulan perempuan cantik merupakan himpunan? Semua sepakat itu perempuan cantik. Semua sepakat seperti itu. Ternyata kumpulan perempuan cantik adalah bukan himpunan. Kenapa? Kata cantik ini bersifat relatif. Artinya, menurut A, mungkin dia itu cantik. Menurut B, perempuan itu tidak terlalu cantik. Jadi, karena cantik itu bersifat relatif, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kumpulan perempuan cantik itu adalah sebuah himpunan, ya. Kemudian, jadi syarat himpunan adalah batasan jelas untuk anggotanya. Misalkan, kumpulan siswa pandai kelas 7 Usman itu bukan himpunan karena pandainya bersifat relatif. Lanjut ya. Nah, sekarang kamu coba sebutkan himpunan barang di kelas atau di rumah ya, karena kita sedang belajar dari rumah yang diawali huruf S. Sapu, sendok, lagi ya, serbet. Nah, itu kita identiknya jelas, diawali huruf S ya. Oke, sebutan kumpulan yang bukan himpunan. Tadi saya sudah menyatakan kumpulan yang bukan himpunan, misalnya kumpulan siswa 7 Umar yang tinggi. Tinggi di sini, tinggi badannya, tapi kurang spesifik tingginya itu seperti apa. Sepanjang apa atau setinggi apa. Misalkan menurut si A, si B itu pendek ya, cuma 160 karena si A itu 180. Tapi menurut si C, si B itu tinggi karena si C ini tingginya hanya 145 cm. Oke, lanjut ya. Jadi paham definisinya harus jelas. Oke, sekarang ini ada mereka berkelompok. Kita data yuk. Nah, himpunan alat-alat dari kantongnya Doraemon. Wah, kata Sunio, baling-baling bambu. Menurut Nobita, pintu kemana saja? Menurut Shizuka, selimut waktu. Dan menurut Giant ya, kaca pembesar. Nah, masing-masing yang disebutkan oleh mereka itu adalah elemen atau anggota himpunan. Nah, bagaimana cara penulisannya? Baik, kita bahas ya. Bagaimana cara penulisannya? Itu menggunakan 3 metode. Yang pertama metode kata-kata, yang kedua metode notasi, dan yang ketiga metode dengan mendaftar anggotanya. Lalu bagaimana tadi mendatanya? Yang pertama dengan kata-kata. Artinya dengan deskripsi, dengan menceritakan, dengan kalimat. Misalkan kita himpunan sama semua ya dengan 3 metode. Yang pertama, A. Bilangan prima kurang dari 10. Nah, berarti terlihat ini adalah uraian kalimat atau deskripsi yang menyatakan bahwa A ini nama sebuah himpunan ya. Penulisannya harus dengan huruf besar atau kita menyebutnya sebagai huruf kapital. Ya, selanjutnya ada tanda sama dengan dan ini ciri-ciri ya. Identitas dari himpunan adalah memiliki kurung kurawal. Nah, kalau dengan deskripsi diceritakan dengan kalimat bilangan prima kurang dari 10. Lalu B, faktor dari 12 diceritakan ya, dan C, bilangan ganjil kurang dari 11 ya. Ini dengan deskripsi. Karena kita akan menyajikan ketiga himpunan ini dengan metode yang lain. Yang pertama, yang berikutnya adalah dengan metode notasi atau rule atau lambang. Tadi yang A ya. Bilangan prima kurang dari 10 ya. Sama dengan deskripsi atau kata-kata. Yang membedakan hanya ada penulisan notasi atau lambang sebagai syarat masuk kelompok tersebut atau masuk himpunan tersebut. Cara bacanya, himpunan A adalah ya, himpunan A X di mana X ya, X di mana X
bilangan prima kurang dari 10. Jadi anggotanya si A ini adalah si X. Dengan syarat X-nya bilangan prima kurang dari 10. Lanjut. Contoh kedua B. X di mana X faktor dari 12 ya. Faktor dari 12. Nah, kalau dengan deskripsi hanya menuliskan ini, tetapi jika karena ini berupa notasi pembentuk himpunan, dituliskan syaratnya X di mana X faktor dari 12 maupun yang C X di mana X bilangan ganjil kurang dari 11. Jadi intinya ada syaratnya. Lanjut ya. Sudah azan, kita lanjut pembahasannya dulu. Metode mendaftar ya. Tadi ada yang pertama dengan kata-kata, deskripsi, dengan notasi, dan yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Jadi disebutkan satu persatu, kita dikurang dari 10. Bilangan prima disebutkan, ini juga faktor dari 12. Disebutkan satu persatu anggotanya. Nah, itu ya perbedaan dari ketiganya. Sekarang notasi. Harus dengan huruf kapital atau huruf besar. Dinyatakan menggunakan simbol kurung kurawal. Nah, dilambangkan dengan huruf kecil di dalam yang merupakan di dalam ini ya, di dalam anggotanya. Kemudian penulisan anggota himpunan hanya satu kali. Artinya ketika ada tulisan MATE huruf misalnya kumpulan huruf pembentuk kata matematika. Matematika itu MATE, MATIKA. Jadi ada dua kayak huruf M. Itu ada dua kali disebutkan matematika, dua kali. Berarti kita hanya menuliskan cukup satu kali. Oke, begitupun dengan huruf yang lain ya. Nah, kalau anggota dilambangkannya ini boleh, ini lambang anggota maupun yang bukan anggota dicoret. Atau bisa juga huruf kayak mirip C kegencet gitu, kayak huruf E, C-nya gepeng gitu ya. Nah, menghadapnya ke arah kanan, bisa juga ke arah kiri kan, yang bukan juga dicoret ya. Yang pertama kita latihan dikit. A. Himpunan alat yang berawal huruf P. Dari himpunan S ini, semesta ini mana yang merupakan anggota himpunan A? Ya, betul. Anggota himpunan A adalah pulpen dan pensil. Karena tadi diminta berawalan huruf P. Lanjut ya, dari kumpulan berikut, mana yang himpunan dan yang bukan himpunan? Oke, ada 5 kumpulan. Kita mengidentifikasi, menyebutkan mana sih yang himpunan, mana yang bukan. Hewan melata. Ya, hewan melata, ya betul, jelas himpunan. Ada definisi yang jelas, yaitu kategorinya adalah melata, merayap ya. Kita bisa menyebutkan anggotanya, ada ular, buaya, gitu kan, cicak. Nah, yang kedua, himpunan atau kumpulan hewan herbivora, artinya hewan pemakan tumbuhan. Itu jelas himpunan karena kita sepakat ya. Syaratnya harus memakan tumbuhan seperti kambing, sapi gitu. Kayak singa itu nggak bisa masuk ke dalam anggota kelompok tersebut. Jadi kumpulan hewan herbivora ini termasuk ke dalam himpunan. Sekarang himpunan atau kumpulan hewan langka. Nah, ini himpunan bukan. Yaps, ini bukan himpunan karena langka bersifat relatif. Mungkin di Bekasi atau di Jakarta, hewan komodo itu bersifat langka karena jarang adanya di kebun binatang. Tapi jika di Pulau Komodo sendiri itu sangat banyak ya, berlalu lalang di sekitar rumah dan sebagainya. Jadi kumpulan hewan langka bukan merupakan himpunan. Maupun yang dia bisa ya, hewan hidup di air itu kumpulan dari termasuk ke dalam himpunan. Nah, yang berkaki 3 dan yang bermata 1 ini kategorinya himpunan tapi yang tidak memiliki anggota ya, kecuali cacat ya. Oke, lanjut kita bahas, tadi udah kita bahas ini ya.
menyatakan notasi seperti ini. Ada soal nih, pilihan ganda, ya. Himpunan bilangan asli, waduh udah hilang, tadi ada nolnya ya, sama cuma ada 64-nya. Dinyatakan dengan roster, dengan mendata asli kuadrat kurang dari 60. Jadi yang pertama tidak memenuhi kriteria karena dia ada 64-nya, karena diminta kurang. Yang kedua, kenapa? Bisa nggak jawabannya? Asli, kata kunci asli adalah dimulai dari 1. Yang ketiga, memenuhi ya. Yang 4 tidak memenuhi karena diminta adalah bilangan asli kurang dari 1 dan bilangan kuadrat. Sedangkan 1 itu merupakan bilangan kuadrat, dia nggak ada satunya. Jadi yang jawaban tepat adalah C. Oke, lanjut. Pembahasannya tadi sudah. Kita skip. Lanjut sekarang himpunan kosong. Himpunan kosong, kita lihat ya sebelum memahaminya. Ada himpunan A adalah himpunan bilangan asli antara 4 dan 5. Kita ingat lagi, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1 dan bertambah satu-satu. Jadi kita bisa menyebutkannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi untuk yang A, himpunan bilangan asli antara 4 dan 5 itu ada anggotanya tidak? Ya, betul. Tidak ada anggotanya. Karena kalau Bu, misalnya 4,5. 4,5 itu bukan bilangan asli ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang lain ya. Himpunan siswa kelas 7 yang berusia 38 tahun. Ada anggotanya enggak saat ini di kelas 7 Umar, 7 Abbas, 7 Khadijah, 7 Aisyah, dan 7 Usman. Nah, ternyata enggak ada anggotanya. Jadi kita simpulkan bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lanjut kita kepada himpunan semesta. Nah, kita lihat ya, misalkan ada himpunan Z yang anggotanya ayam, jago, burung, dan itik atau bebek. Ketika ada kita membicarakan tentang himpunan Z ini yang terlintas di dalam pikiran kita, semestanya yang lebih cakupannya lebih luas, sebenarnya lagi ngomongin apa sih kalau ada himpunan itu? Ya, bisa juga semesta simbolnya S ya, saya ulang. Semesta simbolnya S. Ya, kita bisa kalau ada himpunan Z ini sebenarnya kita lagi ngomongin apa? Bisa hewan berkaki 2. Oke, ada masukan lain? Ya, bisa juga hewan bertelur, hewan peliharaan, maupun bisa juga unggas. Hewan berbulu juga bisa ya. Oke, himpunan semesta. Dari contoh tadi kita simpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Misal lagi gini, pulpen, ya bisa himpunan AA sama dengan buka kurung rawat, pulpen, pensil, penghapus gitu. Semesta yang mungkin apa? Alat tulis, bisa juga perlengkapan kantor, bisa juga peralatan kantor atau peralatan yang dimiliki gitu kan, bisa juga seperti itu ya. Jadi cakupannya lebih luas. Baik, kita sudah selesai membahas tentang cara membedakan himpunan dan bukan himpunan. Terus bagaimana cara menuliskan himpunan dan menyajikannya. Kita membahas juga tadi himpunan kosong, bahwa himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan terakhir himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Silahkan kalian bisa like video ini, kemudian bisa klik subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.